Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita membahas cara mencapai kesadaran tinggi yang mengubah hidup. Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang rahasia di balik pertumbuhan pribadi yang bisa mengubah hidup Anda? Mencapai kesadaran tinggi adalah tujuan yang sangat diinginkan. Dan dalam pembahasan kita kali ini ada 3 tingkat utama yang dikenal sebagai tingkat keberanian, tingkat netralitas, dan tingkat kesediaan. Mendalami langkah-langkah dalam skala level kesadaran ala Sir David Raymond Hawkins, MD PhD, kita akan mengungkap cara menghadapi ketakutan, mengatasi perasaan negatif, dan membawa sikap terbuka terhadap pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita gali bersama rahasia di balik perjalanan pertumbuhan pribadi yang luar biasa ini, hingga mencapai kesimpulan yang mendalam tentang bagaimana hal ini dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Sahabat restorasi jiwa, mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi seperti tingkat keberanian, tingkat netralitas, dan tingkat kesediaan memerlukan komitmen, refleksi, dan praktek yang berkelanjutan. Berikut kami rangkum cara mendalam untuk mencapai masing-masing tingkat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kita mulai dengan tingkat yang pertama, yaitu tingkat keberanian. Dalam tingkat keberanian ini, kami berikan 3 solusi atau 3 cara untuk mencapainya. Yang pertama, menerima ketakutan. Pertama, Anda perlu mengakui ketakutan Anda. Ini adalah langkah awal untuk menghadapinya. Identifikasi apa yang membuat Anda takut dan mengapa. Penerimaan ketakutan adalah proses mendalam dan penting dalam menghadapinya. Ini melibatkan kejujuran diri yang tulus, di mana Anda dengan jujur mengakui dan memahami akar penyebab ketakutan Anda. Langkah pertama adalah merenung dan merinci ketakutan Anda secara spesifik. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda merasakannya dan bagaimana hal itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ketakutan Anda dapat menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi sumbernya. Apakah itu pengalaman masa lalu atau ekspektasi masa depan yang tidak realistis? Ini adalah langkah kunci untuk memulai perjalanan menuju menghadapi dan mengatasi ketakutan, karena hanya dengan mengenali dan memahami sumbernya, Anda dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, langkah keluar dari zona nyaman. Mencari pengalaman baru yang menantang adalah cara terbaik untuk mengembangkan keberanian. Cobalah hal-hal yang Anda anggap menakutkan, seperti berbicara di depan umum atau mencoba kegiatan fisik yang menantang. Langkah keluar dari zona nyaman adalah kunci dalam mengembangkan keberanian, karena saat itulah Anda berani menghadapi ketakutan Anda secara langsung. Ini melibatkan tindakan nyata untuk mencoba hal-hal yang Anda anggap menakutkan atau tidak biasa. Misalnya, berbicara di depan umum atau mencoba kegiatan fisik yang menantang adalah cara efektif untuk melatih keberanian Anda. Ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman, Anda memaksa diri Anda untuk beradaptasi dengan situasi yang baru dan mungkin menantang. Ini memungkinkan Anda untuk mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan, membangun rasa percaya diri, dan mengurangi ketakutan yang tadinya dominan. Dengan mengulangi tindakan semacam itu secara konsisten, Anda dapat mengembangkan keberanian yang lebih besar dan membuka pintu menuju peluang dan pencapaian yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, pembelajaran dari kegagalan. Stop takut untuk gagal. Kesalahan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Belajar dari kesalahan Anda adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan keberanian. Pembelajaran dari kegagalan adalah inti dari pengembangan keberanian. Karena itu, mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah jembatan menuju pertumbuhan. Ketika kita tidak takut gagal, kita menjadi lebih berani dalam mengambil risiko. Gagal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi apa yang tidak berjalan dengan baik, memperbaiki strategi, dan berkembang lebih kuat. Ini melibatkan refleksi yang mendalam atas pengalaman tersebut, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan menerapkannya ke masa depan.
Dengan cara ini, kita tidak hanya mengatasi ketakutan akan kegagalan, tetapi juga membangun fondasi keberanian yang kokoh yang memungkinkan kita untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa setiap upaya adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Selanjutnya, kita masuk kepada tingkat netralitas. Kami telah merangkum 3 cara dan praktik yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tingkat netralitas ini. Yang pertama, praktik kesadaran. Berlatih meditasi atau yoga atau apapun yang melatih praktik kesadaran dapat membantu Anda mengembangkan kesadaran terhadap perasaan dan pikiran Anda. Ini membantu Anda lebih objektif melihat perasaan negatif. Praktik kesadaran seperti meditasi atau yoga atau praktik apapun yang bisa membantu Anda untuk melatih kesadaran adalah cara yang kuat untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Dengan melibatkan diri dalam praktik ini secara teratur, kita belajar untuk mengamati perasaan dan pikiran kita tanpa menilai atau reaksi yang berlebihan. Ini memungkinkan kita untuk menjadi semakin objektif dalam menghadapi perasaan negatif yang muncul dalam kehidupan kita. Melalui meditasi, kita belajar untuk fokus pada pernafasan atau titik fokus lainnya yang membantu mengklarifikasi pikiran dan mengurangi kebingungan. Ini juga membantu kita mengembangkan kapasitas untuk menerima perasaan yang mungkin tidak nyaman atau negatif tanpa perlu melarikan diri atau menekan perasaan itu. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perasaan kita dapat mengelola emosi dengan lebih bijaksana dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, reframing atau pemaknaan kembali. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini dapat membantu Anda mengubah pandangan negatif menjadi lebih netral atau positif. Reframing adalah proses kunci dalam pengembangan kesadaran yang memungkinkan kita untuk mengubah cara kita melihat situasi dan perasaan kita terhadapnya. Ini melibatkan usaha sadar untuk menggeser sudut pandang kita dari yang mungkin awalnya negatif atau merugikan menjadi lebih netral atau positif. Ketika kita mampu melihat situasi dengan perspektif yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi peluang dalam tantangan, belajar dari pengalaman buruk, dan mengatasi perasaan negatif dengan lebih baik. Reframing membantu kita menghindari terjebak dalam pola pemikiran negatif atau berkepanjangan dan memberi kita kebebasan untuk merespon dengan cara yang lebih seimbang dan konstruktif. Dengan mengasah kemampuan ini, yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pertumbuhan pribadi. Yang ketiga, penerimaan diri. Terima diri Anda apa adanya. Ini termasuk penerimaan perasaan negatif tanpa menilainya sebagai buruk atau salah. Penerimaan diri adalah inti dari pertumbuhan pribadi yang sejati. Ini melibatkan kesediaan untuk menerima diri kita sendiri dengan semua kelemahan, ketidaksempurnaan, dan perasaan negatif yang mungkin muncul. Daripada menilai atau menghakimi diri kita sendiri ketika kita merasa negatif, kita belajar untuk menghadapi perasaan tersebut dengan empati dan pemahaman. Ini berarti tidak lagi berjuang untuk menekan atau menghindari perasaan negatif, melainkan mengakui keberadaan mereka sebagai bagian yang sah dari diri kita. Dengan melakukan ini, kita membebaskan diri dari tekanan ekspektasi yang tidak realistis dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Penerimaan diri adalah fondasi untuk pertumbuhan pribadi yang sejati. Karena hanya dengan menerima diri kita apa adanya, kita dapat memulai perjalanan menuju perubahan yang positif dan perkembangan yang berkelanjutan.
Dan yang terakhir, kita sampai kepada tingkat kesediaan. Dalam tingkat kesediaan ini, kami juga telah merangkum 3 cara dan 3 langkah untuk mendapatkan atau mencapai level atau tingkat kesediaan ini. Yang pertama, kepenatan pembelajaran. Selalu bersemangat untuk belajar hal baru, baca buku, ambil kursus, atau menjelajahi minat baru. Hal ini akan membantu Anda tetap terbuka terhadap pertumbuhan dan perubahan. Kepenatan pembelajaran adalah sikap mental yang esensial untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ini adalah komitmen untuk selalu berusaha memperluas pengetahuan dan keterampilan Anda dengan bersemangat mencari pengetahuan baru melalui membaca buku, mengikuti kursus, atau mengeksplorasi minat baru. Anda tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda, tetapi juga menjaga pikiran dan pandangan hidup Anda terbuka terhadap perubahan. Ini memungkinkan Anda untuk berkembang lebih baik sebagai individu dan menghadapi tantangan atau perubahan dalam kehidupan dengan lebih siap. Selain itu, ketika Anda belajar hal baru, Anda mengasah kemampuan adaptasi, kreativitas, dan penyelesaian masalah Anda yang semuanya sangat berharga dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan membangun kualitas hidup yang lebih baik. Dengan begitu, kepenatan pembelajaran adalah kunci untuk mencapai potensi penuh Anda dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Cara yang kedua, praktik empati. Cobalah untuk memahami pandangan dan pengalaman orang lain. Ini akan membuka pikiran Anda dan membuat Anda lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang atau perspektif. Praktik empati adalah kemampuan dan tindakan penting yang membawa dampak positif pada hubungan sosial, pemahaman antar individu, dan kualitas interaksi manusia. Ini melibatkan kesediaan untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan sungguh-sungguh berusaha memahami pandangan, perasaan, dan pengalaman orang lain. Saat kita mengamati dunia melalui lensa empati, kita dapat merasakan dan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Bahkan jika kita tidak selalu setuju dengan mereka, hal ini membantu membuka pikiran kita terhadap keberagaman dan kompleksitas manusia, memperkuat kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih mendalam dan baik. Praktik empati tidak hanya mendukung hubungan yang lebih kuat dan sehat, tetapi juga memberi kita peluang untuk belajar dan tumbuh melalui pertukaran pemikiran dan pengalaman yang berbeda. Sebagai hasilnya, empati adalah fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, penuh pengertian, dan berdaya tahan. Yang ketiga, terima tantangan. Stop takut menghadapi tantangan baru. Terima proyek atau kesempatan yang mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, karena inilah yang seringkali membawa pertumbuhan besar. Menerima tantangan adalah sikap kunci dalam perjalanan pertumbuhan pribadi. Ketika kita berani untuk menghadapi tantangan baru, kita membuka pintu untuk belajar, berkembang, dan mengembangkan keterampilan baru. Tantangan-tantangan ini mungkin memunculkan rasa tidak nyaman atau ketidakpastian, tetapi itulah tempat di mana pertumbuhan paling mendalam terjadi. Ketika kita menerima proyek atau kesempatan yang melebihi batas kenyamanan kita, kita mendorong diri kita sendiri untuk melampaui batasan yang kita percayai sebelumnya. Dengan cara ini, kita memperluas zona kenyamanan kita dan mengembangkan kepercayaan diri yang lebih besar. Terlebih lagi, kita belajar bagaimana menghadapi ketidakpastian dan merespon tantangan dengan kepala dingin dan kreatif. Oleh karena itu, dengan menerima tantangan, kita membuka pintu bagi pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian yang lebih besar dalam hidup kita. Sahabat Restorasi Jiwa, ingatlah bahwa pencapaian tingkat-tingkat ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Anda mungkin akan mengalami kemunduran dan tantangan, tetapi yang penting adalah tetap berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran yang lebih tinggi. Bekerja sama dengan seorang konselor atau seorang guru spiritual juga dapat membantu Anda menjalani perjalanan ini dengan lebih efektif. Untuk itulah kami ada.
Dalam perjalanan menuju kesadaran dan pertumbuhan pribadi, kita menemukan bahwa langkah-langkah penting seperti penerimaan diri, ketidaktakutan dalam menghadapi tantangan, serta praktik empati dan refleksi adalah kunci untuk meraih potensi penuh kita sebagai manusia. Penerimaan diri mengajarkan kita untuk menghargai setiap aspek dari diri kita, termasuk perasaan negatif yang mungkin kita alami, sehingga kita dapat berkembang lebih baik tanpa pembatasan diri. Menerima tantangan memungkinkan kita untuk melampaui batasan yang kita pikirkan sebelumnya, membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih besar, dan menguatkan kepercayaan diri kita. Sahabat Restorasi Jiwa, sampailah kita pada kesimpulan. Camkan kesimpulan ini. Dalam perjalanan menuju kesadaran dan pertumbuhan pribadi, kita menemukan bahwa langkah-langkah penting seperti penerimaan diri, ketidaktakutan dalam menghadapi tantangan, serta praktik empati dan refleksi adalah kunci untuk meraih potensi penuh sebagai manusia. Penerimaan diri mengajarkan kita untuk menghargai setiap aspek dari diri kita, termasuk perasaan negatif yang mungkin kita alami, sehingga kita dapat berkembang lebih baik tanpa pembatasan diri. Menerima tantangan memungkinkan kita untuk melampaui batasan yang kita pikirkan sebelumnya, membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih besar, dan menguatkan kepercayaan diri kita. Melalui praktek empati dan refleksi, kita memperluas perspektif kita, belajar dari orang lain, dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Bersama-sama, komitmen terhadap langkah-langkah ini membantu kita mencapai tingkat-tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dalam pemahaman tentang diri dan dunia, serta memungkinkan kita untuk berkembang secara berkelanjutan dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan demikian, mencapai tingkat-tingkat ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga tanda kemajuan dalam pemahaman tentang diri, dunia, dan tempat kita di alam semesta. Sahabat Restorasi Jiwa, dengan Anda telah sampai pada tayangan ini, kami semakin yakin dengan pendalaman ini bahwa Anda semakin mampu untuk berkembang dan mengenali kemampuan jati diri Anda secara mandiri. Namun, jika Anda butuh percepatan dan Anda perlu pendampingan mentor profesional secara personal, hubungi kami. Demikian pendalaman kita kali ini. Senang jika bisa bermanfaat. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya, dan amin.